Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Saya mahasiswa semester 1 dari jurusan Hukum Keluarga kelas A. Saya menyusun video ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dalam video ini, saya akan membahas apa itu subjek hukum, apa itu objek hukum, dan apa itu peristiwa hukum. Pada umumnya, kata subjek diartikan sebagai pelaku sebuah perbuatan. Namun, apakah kata subjek di dalam ilmu hukum hanya bermakna demikian? Setidaknya ada 3 makna subjek dalam ilmu hukum yang saya temui. Yang pertama, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum berwenang atau berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa saja yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Kedua, subjek hukum adalah segala sesuatu pendukung hak yang menurut hukum yang berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Ketiga, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum memiliki kewajiban, hak dan kewajiban. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya subjek hukum bukan hanya mereka yang sekedar melakukan perbuatan hukum saja, melainkan mereka harus cakap hukum terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan hukum. Lalu bagaimanakah cakap hukum itu? Seseorang dapat dikatakan sudah cakap hukum apabila ia dinilai telah cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Pada umumnya, seseorang yang sudah dewasa itu sudah dianggap cakap hukum. Namun, dalam keadaan tertentu ia dianggap tidak cakap hukum. Contohnya, seperti dia dalam keadaan gila. Jika demikian, maka dia hidup di bawah pengampuan walinya. Pemboros, pemabuk, orang yang belum dewasa, dan wanita yang berstatus sebagai istri juga termasuk ke dalam golongan yang tidak cakap hukum. Untuk alasan kenapa seorang istri dimasukkan ke dalam golongan tidak cakap hukum adalah karena nanti dikhawatirkan akan ada 2 kepala dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itulah jika seorang istri ingin membuat sebuah perjanjian, maka dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Lantas, siapakah yang termasuk ke dalam subjek hukum itu? Apakah hewan termasuk ke dalam subjek hukum? Apakah tumbuhan termasuk ke dalam subjek hukum? Dan apakah benda mati seperti sandal, sepatu, meja, dan lain sebagainya itu juga termasuk ke dalam subjek hukum? Jawabannya tidak. Yang termasuk ke dalam subjek hukum hanya manusia atau person. Dalam menafsiri kata person, para ahli hukum berbeda penafsiran. Menurut Profesor J. Harjowijoyo, SH, berpendapat bahwasanya orang adalah pengertian dari manusia. Menurut Profesor Eggins, yang dimaksud orang itu adalah manusia sebagai real person. Profesor Ko Chai-sing berpendapat bahwasanya orang itu bukan hanya sebagai manusia saja, tetapi juga badan hukum. Makna kedua yakni real person atau badan hukum. Secara garis besar, badan hukum dibagi menjadi 2. Pertama, public person seperti Pertamina, bank umum, perusahaan negara, dan lain sebagainya. Kedua, yakni private person. Contohnya perkumpulan gereja, badan wakaf, partai politik, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai subjek hukum. Sekarang masuk ke dalam pembahasan mengenai objek hukum.
Apa itu objek hukum? Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh para subjek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya dapat. Hal ini pernah terjadi pada sebelum abad pertengahan sampai abad ke-17 sampai ke-18. Setelah dihapuskannya sistem perbudakan, hal ini tidak akan terjadi lagi. Menurut pasal 503, 504, dan 505 KUH Perdata, benda atau zat dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama yakni kelompok benda berwujud yang terdiri atas pertama, benda tidak bergerak atau benda tetap. Kedua, benda bergerak atau benda tidak tetap. Kelompok kedua yakni benda yang tidak memiliki wujud. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, merek, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni peristiwa hukum. Ada beberapa pengertian dari peristiwa hukum. Yang pertama yakni suatu kejadian hukum. Yang kedua yakni suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang ketiga yakni tingkah laku atau perbuatan subjek hukum yang membawa akibat hukum. Peristiwa hukum dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya jual beli, kelahiran, pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, peristiwa hukum majemuk dan peristiwa hukum tunggal. Contohnya jual beli dan hibah. Yang ketiga, perbuatan hukum sepintas dan perbuatan hukum terus-menerus. Contohnya pembatalan perjanjian dan kegiatan sewa menyewa. Yang keempat yakni peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.